Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya semua ya? Semoga dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah meskipun kita semua dalam keadaan sulit, dalam keadaan stay at home ya. Meskipun demikian, harusnya kita tetap harus produktif. Jangan pernah kita terhenti dengan satu masalah yang kita hadapi sekarang ini ya. Kalau kita fokus kepada masalah, maka solusi itu akan jauh. Tapi di saat kita dilanda masalah dan kita fokus untuk solusi, maka insya Allah pelan-pelan solusi itu akan kita temui. Memang sulit untuk kita jalani kondisi-kondisi seperti sekarang ini ya. Apalagi bagi kita yang biasanya bekerja harus di rumah pada saat ini ya. Ya, it's okay kalau seandainya meskipun kita di rumah, gaji kita atau penghasilan kita tetap mengalir ya secara passive income. Nah, gimana kalau seandainya terjadi udah kita di rumah dan penghasilan pun tidak ada? Ini yang sangat membuat kita sulit. Tapi teman-teman, semua pasti akan ada jalan keluarnya. Yang namanya badai pasti akan berlalu. Yang penting kita selalu berupaya, selalu meminta kepada Allah untuk diberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah atau kendala yang kita hadapi sekarang ini ya. Seperti kemarin, beberapa hari yang lalu saya coba jalan-jalan sambil memberikan bantuan ya kepada teman-teman UKM, kepada teman-teman yang biasanya bekerja, memiliki pekerjaan harian, sekarang nggak ada lagi, bahkan malahan tidak ada penghasilan, dan itu sangat menyedihkan teman-teman gitu ya. Dan mereka mereka cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah ya. Sementara seperti yang kita tahu, pemerintah ya secara terang-terangan itu membuka rekening ya, rekening bantuan bagi para dermawan yang mau memberikan bantuan. Itu secara terang-terangan pemerintah. Itu kemarin diumumkan oleh Menteri Keuangan kita, itu Sri Mulyani. Jadi sangat menyedihkan. Jadi teman-teman, kalau melihat dari kondisi ini, harusnya kita bisa belajar banyak ya. Dengan tak ada yang bisa kita andalkan selain diri kita sendiri ya. Tak ada yang bisa kita andalkan ya. Itu maksudnya bukan kita mengenyampingkan Allah, bukan ya. Maksudnya Allah tetap bersama kita, namun yang pastinya Allah tidak akan merubah nasib kita, Allah tidak akan merubah rezeki kita kalau seandainya kita masih gitu-gitu aja ya. Apalagi kita berharap pada manusia ya, mengharap pada bantuan tetangga, mengharap bantuan pemerintah, mengharap bantuan dari keluarga ya. Tidak ada yang salah dengan kita minta bantuan atau kita berharap kepada manusia. Tapi yang salahnya adalah kita menjadi atau menuhankan manusia ya. Contoh menuhankan manusia itu seperti apa? Contoh, kita mengharapkan kalau kita nggak dibantu oleh pemerintah, kita nggak bisa makan. Itu sama dengan menuhankan manusia. Sementara yang kasih rezeki itu adalah Allah, meskipun nanti melalui tangan pemerintah, meskipun nanti melalui tangan tetangga kita, meskipun melalui tangan keluarga kita, seperti itu. Namun yang harus kita tahu, yang harus kita dudukkan konsepnya adalah bahwa semua rezeki itu sumbernya dari Allah ya, bukan dari pemerintah ya. Meskipun kita mungkin kalau masih secara umum itu yang PNS biasanya itu titik aman, biasanya itu kan anggapan umum ya. Titik aman ya, dia beranggapan meskipun nggak ada kerjaan atau tidak kerja di masa pandemi ini, dia masih tetap diberikan gaji bulanan ya. Hati-hati teman-teman dengan mengandalkan atau malah memberikan sandaran semuanya pada PNS ya. PNS sumber dananya dari pemerintah. Teman-teman, meskipun sumber dana pemerintah, bukan tidak mungkin nantinya pemerintah itu akan bisa collab juga ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya sumber dana PNS pun semuanya bukan dari pemerintah, tapi adalah semuanya bersumber dari Allah. Itu yang harus kita dudukkan ya.
teman-teman mungkin bingung mau menjalankan kehidupan ini seperti apa, ya. Mau kerja pun sekarang lapangan kerja sangat sulit, ya, sangat sulit. Bahkan perusahaan-perusahaan sudah banyak merumahkan para tenaga kerja, ya, karena memang tidak bisa produktif lagi perusahaannya, ya. Mau produksi, penjualannya susah, mendistribusikannya susah. Akhirnya jalan satu-satunya oleh owner perusahaan adalah dengan merumahkan beberapa orang pegawainya. Itu yang terjadi sekarang. Jadi biasanya kalau seandainya kita nggak ada kerjaan atau mungkin ingin kerja sampingan, biasanya kita ojek online, ya teman-teman, ya, yang biasanya kita melakukan pekerjaan sampingan ojek online pun sekarang udah susah, ya. Nggak ada orang atau bahkan orang takut untuk berdekatan, ya, atau naik ojek online, ya, karena itu tadi, karena social distancing itu yang terjadi sekarang. Jadi memang situasi ini sulit, ya, sangat sulit sekali, dan saya sangat memahami itu, gitu. Nah, itu yang sekarang yang mau saya bahas bersama teman-teman semua, bahwasanya saya bukan hanya sekedar memaparkan tentang kondisi ini, ya. Kalau hanya sekedar memaparkan kondisi ini, saya yakin teman-teman lebih tahu dengan kondisi ini, ya, lebih tahu dengan kesulitan ini, dan bahkan saya pun merasakannya, gitu. Dan alhamdulillah saya menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi bersama ini, gitu. Teman-teman, saya ingin membagikan solusi bagaimana sih kita bisa melewati cobaan yang berat ini, ya. Cobaan yang berat ini, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 3 bulan, atau bisa jadi 1 tahun bahkan lebih. Dan pastinya kita tidak menginginkan itu. Kita selalu mendoakan semoga COVID-19 ini segera berakhir, ya. Namun, apakah kita menunggu COVID-19 ini berakhir dulu, baru kita memulai mencarikan solusi terhadap permasalahan gitu, ya. Sementara kita pada hari ini butuh makan, ya. Pada hari ini kita membutuhkan biaya untuk hidup, menghidupi keluarga, menghidupi anak, ya. Atau bagi teman-teman yang saat ini mempunyai tanggungan yang lain, mungkin punya asuhan, ya, panti asuhan, atau mempunyai anak yatimnya, atau mempunyai rumah-rumah yang sifatnya sosial, gitu. Solusinya seperti apa, ya? Seperti yang pernah diajarkan oleh tuntunan kita, yaitu baginda Rasulullah, yaitu kita disuruh untuk berbisnis, ya. Kenapa berbisnis? Karena 10 pintu rezeki, ya. Dari 10 pintu rezeki, 9-nya itu adanya untuk berbisnis, ya. 1 pintu rezeki itu adalah untuk para atau orang-orang yang bekerja dengan orang lain. Seperti itu. Jadi coba teman bayangkan. Kita bayangkan misalnya 10 pintu rezeki. 1 pintu rezeki ini ada mungkin 1 miliar. Kalau ada 10 pintu rezeki berapa? 1 miliar kali 10 berapa? Ada 10 miliar, ya. Nah, sekarang kita lihat presentasenya. Banyakkan orang berbisnis atau orang yang bekerja? Ya, teman-teman pasti bisa menjawab, banyakkan orang yang bekerja dibandingkan berbisnis, ya. Persentase orang yang bekerja sangat banyak. Sementara pintu rezeki yang dia mau jemput itu cuma 1, teman-teman. Jadi analoginya seperti itu, ya. Berapa yang 1 tadi? Itu ada 1 miliar. Ada misalnya 1 miliar orang juga yang ada di bumi ini mengambil rezeki yang 1 miliar yang ada di 1 pintu tadi. Jadi dapatnya berapa? Ya dapatnya cuma 1 rupiah. Karena pintu rezekinya di 1 pintu ada 1 miliar yang mau dijemput, yang orang-orang yang mau jemput ada juga 1 miliar orang. Jadi ya dapat kita 1 rupiah juga gitu. Jadi wajar kalau seandainya yang kita selama ini yang masih bekerja, yang selama ini
masih di posisi nyaman, PNS, bekerja kantoran, bekerja perusahaan, mungkin gajinya pas-pasan. Saya bukan merendahkan pekerjaan teman-teman yang saat ini bekerja di kantoran, bukan. Tapi kenyataannya memang seperti itu ya. Kenyataan memang seperti itu. Setinggi apapun jabatan teman-teman di sana masih dikatakan masih bawahan ya. Sebesar apapun gaji teman-teman ya, yang pasti gaji teman-teman itu tidak akan bisa dibuat lebih ya, karena teman-teman gajinya besar itu sudah dipatok ya. Artinya dipatok itu sudah diberikan rentangan gajinya ya. Teman-teman maksimal pun kerja ya palingan nanti naik-naik dikit lah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di 9 pintu rezeki itu ada di pengusaha. Siapa itu pengusaha? Ada pedagang ya, pedagang sayuran, pedagang yang tradisional, semua pebisnis yang melakukan transaksi penjualan, jual beli itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan 9 pintu rezeki itu. Makanya kita tak jarang melihat orang-orang yang terkaya di dunia, mungkin seperti orang terkaya dunia yang terbaru sekarang di Facebook ya, pemilik Facebook yaitu Mark Zuckerberg ya, seorang anak muda yang bisa mencetak kekayaan triliunan dolar lebih seperti itu. Nah, kemudian ada juga itu pemilik Apple, ada juga siapa namanya itu Microsoft ada juga. Dan itu pengusaha Indonesia mungkin kita yang sering menonton Trans 7, menonton Trans TV, Transkop ya, nah itu kenal ya. Nah, kemudian ada juga Bapak Abu Rizal Bakri, ada pemilik Bakri Group, nah, dan beberapa orang lain, bahkan yang calon presiden kita kemarin itu juga seorang pengusaha, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Oke, jadi artinya memang kita membuktikan kita tidak hanya retorika saja, berbicara tanpa data, tanpa fakta. Seperti itu, kita berbicara tanpa fakta. Dan di sini maksud saya bukan untuk merendahkan atau teman-teman yang sedang bekerja pada saat ini, saya mohon maaf, saya bukan maksud merendahkan. Cuman saya ingin mengajak, marilah kita berbisnis ya, setidaknya memiliki bisnis sampingan ya, sebelum kita dikesampingkan oleh pekerjaan utama kita sekarang ya. Contoh misalnya kita bekerja di perusahaan A. Oke lah, sekarang ini kita masih di posisi nyaman ya. Di posisi nyaman. Contohnya mungkin gajinya mungkin ada sekian. Kemudian dikasih fasilitas demikian. Kemudian dikasih yang lain-lain, bla 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 bla, tunjangan dan segala macamnya. Teman-teman, itu tidak selamanya indah. Bisa jadi yang namanya kita terus bertumbuh, yang namanya kita terus mengalami penambahan usia ya. Mungkin dulu kita kuat, bisa kita tidak kuat iman ya. Mungkin kita selalu fit, bisa kita tidak fit iman. Yang namanya perusahaan itu tidak akan bisa memakai, tidak akan bisa mentolerir orang-orang yang tidak bisa produktif lagi. Akhirnya apa ya? Contoh misalnya kita sakit, kecelakaan misalnya ya kan, kita kecelakaan, kemudian kita tidak bisa bekerja lagi, mungkin ya yang akhirnya kita hanya bisa istirahat di rumah, mungkin hanya terbaring di ranjang kita ya. Mungkin bagi perusahaan mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih bisa mentolerir. Kalau bulan-bulan berikutnya saya tidak yakin bisa ditolerir lagi ya. Makanya apa yang terjadi ya. Jadi kalau sebuah perusahaan dia wajar, dia kalau kali-kalinya, kalau dia hitung-hitungannya, kalau seandainya terlalu banyak atau ada karyawan yang bisa membuat pengeluarannya lebih besar atau membuat dia tidak produktif, maka kemungkinannya mungkin akan dirumahkan atau akan di PHK atau akan dipensiunkan. Nah gitu. Jadi makanya saya sarankan sekarang berbisnislah, meskipun itu bisnis sampingan. Kenapa saya suruh untuk bisnis sampingan? Karena yang nama pekerjaan kita sekarang itu tidak selamanya indah ya. Buatlah bisnis sampingan sebelum teman-teman dikesampingkan oleh pekerjaan utamanya sekarang. Itu seperti itu. Nah, saya sekarang akan membahas apa-apa saja itu bisnis yang cocok di masa pandemi COVID-19 ini ya. Ini masih bisnis lama ya teman-teman, masih bisnis lama
yang hit, yang sedang tren, yang sedang viral di bisnis COVID-19 ini ya. Saya mengambil 3 bisnis ya, 3 bisnis yang menurut saya, ini menurut pendapat saya sangat punya potensial ya, atau punya potensi besar untuk kita jalankan. Yang pertama itu adalah bisnis pulsa ya, bisnis pulsa, bisnis voucher internet, perdana internet, itu udah sejalan itu ya. Itu bisnis pertama. Yang kedua itu adalah bisnis masker. Oke, bisnis masker. Teman-teman mungkin bisa melihat banyaknya sekarang teman-teman kita yang di luar sana yang biasanya bekerja atau biasanya mempunyai bisnis yang lain, akhirnya harus ekspansi ke bisnis masker. Ya, yang biasanya kita di jalan raya itu jarang kita temui para pebisnis masker, sekarang banyak sekali. Ya, mungkin kalau saya di Kota Padang itu sangat banyak sekali, bahkan sangat menjamur, ya sangat banyak sekali. Di kota-kota lain saya yakin juga seperti itu juga. Ya. Kemudian itu bisnis pertama, bisnis pulsa, yang kedua bisnis masker, yang ketiga itu adalah bisnis hand sanitizer. Ya. Kita membutuhkan selalu dalam keadaan bersih, kita harus memastikan keadaan kita bebas dari virus, bebas dari bakteri, ya. Makanya menjadi pusat pencarian orang hand sanitizer. Itu bisnis saya yang ketiga. Namun pada hari ini saya tidak akan membahas bisnis yang nomor 2 dan nomor 3. Saya akan cuma membahas bisnis yang nomor 1, ada bisnis pulsa. Teman-teman, bisnis pulsa pada hari ini itu sangat potensial sekali. Kalau yang seperti yang saya alami sendiri, itu kenaikan omset atau kenaikan transaksi penjualan pulsa saya itu cukup luar biasa ya. Kalau dibilang luar biasa, tidak terlalu luar biasa, mungkin ada yang lebih luar biasa lagi dibandingkan saya. Cuman yang saya merasakan memang bisnis pulsa ini terjadi peningkatan ya. Bisnis pulsa ini seperti yang saya katakan tadi kan, seperti selain bisnis pulsa kita ada voucher internet, ada juga perdana internet, seperti itu. Itu mengalami kenaikan dari hari-hari sebelumnya. Oke, jadi teman-teman, saya sangat menyarankan teman-teman mulailah dengan berbisnis pulsa, ya. Mulailah dengan berbisnis pulsa, yang mana modalnya sangat murah sekali ya, modalnya sangat murah sekali. Seperti di tempat atau di toko saya kan di toko kan juga memiliki server pulsa. Jadi server pulsa ini adalah pusatnya pulsa, gitu ya. Kantor saya bertepatan yang di Lubuk Buaya di sebelah Padang Express, kantor Padang Express ya. Saya melihat, kalau melihat dari grafik itu banyaknya orang-orang yang datang ke toko kami itu adalah mendaftar sebagai agen distributor di pulsa, seperti itu ya. Karena kalau saya coba telusuri, saya tanya gini, Ibu mau jual pulsa? Iya. Kira-kira kenapa Bu mau jual pulsa? Oh gini, saya kan tinggal di komplek. Nah, di alasannya kayak gitu ya. Saya kan tinggal di komplek. Jadi kalau saya melihat, setelah saya lihat atau saya lihat peluang-peluangnya, ternyata teman-teman di komplek ini rata-rata menggunakan listrik token ya. Jadi listrik token ini adalah listrik yang pulsa, teman-teman, bukan listrik yang bayar bulanan, tapi yang sistem pulsa. Jadi mereka sejak masa pandemi COVID-19 ini sepertinya agak takut untuk keluar rumah, ya, agak takut keluar rumah, sehingga ketika token listriknya habis, para tetangga saya agak kesusahan untuk mengisi listriknya, ya. Akhirnya di situ menjadi peluang bagi saya, bagaimana ya kalau seandainya saya bisa menyediakan token listrik di sini. Jadi para tetangga-tetangga yang namanya komplek biasanya kan banyak ya, banyak kakak ya, banyak rumah. Itu semua transaksinya ke saya, gitu. Oh gitu. Jadi itu baru satu orang yang saya tanyai, ada beberapa lain. Cuma rata-rata pendapatnya sama, bahwasanya orang-orang takut untuk keluar rumah dan mereka lebih memilih untuk bersosialisasi dengan tetangga atau orang-orang terdekatnya saja. Tidak mau untuk misal kalau untuk mengisi token listrik mungkin dia harus berjalan sekian
meter atau naik kendaraan sekian kilometer ya. Akhirnya dia takut gitu, karena dia tidak tahu kondisi orang yang ada di luar sana. Kalau tetangga-tetangga mungkin dia masih dalam pantauan dia, jadi dia masih ada sedikit keyakinan bahwasanya orangnya aman untuk kita bersosialisasi seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman, yang orang-orang yang biasanya memang tidak melek di bisnis, yang tidak punya ketertarikan di bisnis, sejak pandemi ini mereka ingin berbisnis ya. Dan yang saya tunjukinnya bisnis pulsa. Dia datang ke toko saya dan dia ingin jadi agen pulsa. Ada yang ingin jadi agen, ada yang ingin jadi distributor ya. Jadi dan ada juga yang ingin jadi master. Jadi tingkatannya ada 3, agen, distributor, dan master pulsa. Bedanya apa? Bedanya itu di harga modalnya, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman, mulailah berbisnis. Nah, saya ada informasi baik untuk teman-teman semua. Kebetulan di masa pandemi COVID-19 ini kami ingin memberikan kemudahan bagi teman-teman agen atau teman-teman yang mau berbisnis pulsa pada hari ini. Karena untuk menjadi agen atau untuk menjadi distributor atau untuk menjadi master pulsa di tempat kami, itu kami tidak memungut biaya sepeser pun ya. Bahkan kami akan membantu teman-teman nanti bagaimana caranya itu transaksi pulsanya tanpa menggunakan pulsa. Biasanya kita kalau untuk pengiriman pulsa kan kita butuh biaya SMS ya. Biaya SMS ya. Kalau untuk SMS tentu membutuhkan pulsa. Nah, nanti kami akan membantu bagaimana transaksi bisa tanpa menggunakan pulsa. Dan kemudian kami akan memberikan spanduk ya, spanduk untuk memudahkan marketingnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kesulitan untuk mencetak spanduk, kami akan berikan ya. Mungkin tidak sempat cetak spanduk ke luar atau ke advertising, akan kami berikan spanduknya tentunya. Mungkin di pendaftaran master atau di pendaftaran distributor. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkin apa untung bagi kami dan apa rugi bagi kami ya. Sekarang kita bahas ruginya dulu ya. Kita nggak mau untung-untung, kita nggak mau muluk-muluk untuk berbisnis pulsa ini. Terserah nanti, saya tidak mengikat teman-teman harus berbisnis pulsa dengan saya, tidak. Silahkan teman-teman mencari server pulsa yang memang recommended atau server pulsa yang bisa teman-teman percayai, seperti itu. Yang memang kantornya jelas ya. Jangan nanti teman-teman bergabung di server pulsa kantornya tidak jelas. Minimal teman-teman kalau seandainya berada di Kota Padang, carilah server pulsa yang ada di Kota Padang ya. Dan usahakan yang ada di sekitaran kita. Supaya apa? Supaya kalau terjadi masalah, kalau ada terjadi pulsanya lambat masuk, kalau terjadi ada masalah-masalah lain lah tentang berhubungan dengan pulsa, teman-teman tempat komplainnya dekat ya. Meskipun komplainnya kan bisa via telepon, via WA, dan via yang lainnya gitu. Cuman kalau teman-teman ingin datang, ingin lebih puas datang ke sana kan tempatnya lebih dekat. Nah, gitu seperti itu. Jadi apa ruginya dulu untuk bergabung di pulsa, di bisnis pulsa ini? Teman-teman, di sini tidak ada ruginya. Ya, di sini tidak ada ruginya. Sekarang saya mencontohkan. Teman-teman misal ada uang berapa? Ada uang 50.000. Oke, saya mencontohkan ada uang 50.000 ya. 50.000 ini tidak akan jadi apa-apa ya, tidak akan menjadi apa-apa kalau teman-teman masih simpan di saku ya. Kalau masih disimpan di bank atau masih disimpan di bawah bantal atau masih disimpan di bawah kasur, tidak akan bisa berubah apa-apa ya. Yang saya maksud tidak bisa berubah ini adalah dia akan masih tetap gitu-gitu aja, akan masih tetap 50.000 aja ya. Kenapa? Karena teman-teman simpan. Kalau seandainya uang 50.000 ini teman belikan saldo pulsa, itu dari 50.000 itu bisa berpotensi menjadi 60.000, 70.000, 100.000, 200.000, bahkan lebih. Seperti itu. Karena apa? Karena di server pulsa saya ini teman-teman, itu tidak ada dipungut biaya. Jadi di saat teman-teman ingin menjadi agen pulsa, kasih uang 50.000, misal, kasih uang 50.000, saldo yang teman-teman dapatkan juga 50.000. Jadi tidak dikurangi ya teman-teman, juga 50.000.
Jadi ibaratnya uang teman-teman tadi yang berupa fisik sekarang berupa virtual yang ada 50.000. Nah, ini berupa fisik ya, ini contohnya fisik, ini virtual. Fisik ini tidak akan bisa dia menjadi bertambah ya. Tapi kalau yang virtual ini bisa menjadi menambah uang teman-teman. Makanya jadikan yang 50.000 ini kita jadikan virtual. Seperti itu. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman menjual pulsa. Kita tidak perlu menjual, teman-teman. Kita cukup melihat peluang saja. Kita cukup melihat peluang saja. Misal teman-teman tinggal di komplek, ya. Tinggal di komplek dan teman-teman melihat peluang di tetangga ada token. Cukup kasih tahu saja, kita tidak menjual. Yang nama kalau menurut saya kalau yang menjual itu belilah atau belilah kayak di pasar-pasar ya. Kayak orang jualan jeruk, kayak orang jualan buah-buahan. Beli Bu. Macam-macam ya seperti itu ya, itu jualan. Sekarang kita cuma silaturahmi ke tetangga, kasih tahu bahwa sekarang kita ada penjualan pulsa. Kalau ibu mau nanti beli ke saya aja daripada nanti belinya jauh-jauh keluar. Ya cukup kasih tahu aja. Kalau seandainya nggak mau untuk temui tetangga, ada WA kan? Ada. Saya yakin semuanya punya WA. Kalau nggak ada WA bagi ibu-ibu, mungkin anaknya pasti punya WA. Kirimkan ke semua kontak WA kita. Kasih tahu, sekarang saya menyediakan layanan penjualan token listrik. Saya menyediakan layanan penjualan kartu internet. Saya menyediakan layanan pengisian saldo, GoPay, Gojek, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi cukup seperti itu aja. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara marketingnya, karena setiap agen atau setiap reseller yang tergabung dengan saya nanti saya masukkan ke dalam grup dan saya akan kasih tahu bagaimana nanti ilmu-ilmu dalam menjalankan bisnis pulsa ini. Dan saya jamin ya, saya jamin 1% dalam 1 bulan itu balik modal. Syaratnya apa? Syaratnya mau belajar. Berapapun modalnya, saya yakin itu balik modal. Syaratnya harus mau belajar. Oke? Nah, di sini sesuai yang background saya di belakang ini, teman-teman ya, di sini. Ini. Kenapa berbisnis pulsa? Itu adalah alasannya satu HP bisa 2 sampai 3 SIM card. Jadi teman-teman, kita hanya memiliki 1 handphone, ya. Ini yang kita daftarkan. Cuman dari 1 handphone ini kita bisa memparalelkannya ke semua atau ke beberapa adik. Misalnya kita punya anak, kita paralelkan ke anak kita bisa jual pulsa, kita bisa jual pulsa. Misal suami kita ada juga, kita bisa jual pulsa, anak kita bisa jual pulsa, suami kita bisa jual pulsa. Dan itu terpusat di 1 HP kita dan 1 saldo. Jadi tidak perlu banyak saldo, cukup di 1 saldo ini saja dan semuanya bisa menjual pulsa. Oke? Kemudian 1 orang bisa 2 sampai 3 ponsel bisa, itu yang paralel tadi. Kemudian kartu SIM card yang berbeda-beda. Boleh, semua kartu SIM card boleh. Apapun itu jenis operatornya, semuanya bisa untuk melakukan penjualan pulsa, mau untuk transaksi pulsa bisa. Ya, pulsa kebutuhan primer, teman-teman, pulsa kebutuhan primer ya. Bukan saat pandemi ini saja, tapi sebelum pandemi ini pulsa ini kebutuhan primer ya, kebutuhan primer. Apalagi ini sudah ada pandemi ini, makin primer lagi. Makin butuh lagi. Iya, contoh kalau kita seandainya di lockdown di rumah, kita ngapain di rumah? Ya, pastinya kita butuh pakai internet, betul nggak? Betul, ya. Kita pasti butuh pakai internet. Nggak mungkin kita hanya tidur-tiduran di rumah, ya. Ya, malah akan membuat hari kita semakin panjang, nah akan membuat kita semakin suntuk. Nah, seperti itu. Makanya secara otomatis, secara alam bawah sadar, orang-orang pasti akan ingin mencari paket internet supaya bisa menghibur dirinya, seperti itu. Dan kemudian semua orang butuh pulsa ya, semua orang butuh pulsa. Dari dulunya butuh pulsa, apalagi saat pandemi ini. Dan kemudian di sini adalah peluang usaha, modal kecil ya. Kemudian transaksinya cepat dan transaksinya semua operator. Teman-teman nanti bisa menjual pulsa apapun. Mau Simpati, Mentari, Telkomsel, Indosat, M3XL, semuanya bisa. Ya, semuanya bisa. Mau penjualan token bisa, token listrik bisa. Mau menjual nanti saldo Gojek pun bisa. Mau nanti menjual saldo Shopee apapun itu. Mau menjual nanti voucher game bisa. Jadi semuanya bisa. Jadi satu saldo untuk semua operator, untuk semua transaksi. Jadi makin dimudahkan. Ya, kalau kita berpikir market kita siapa? Semua market kita ada. Mulai dari kecil, anak-anak kecil misalnya butuh voucher game, kita ada jual. Kalau nanti ada ke atas sedikit butuh voucher internet, mungkinnya kita ada jual. Kalau untuk yang rumahan, yang untuk di komplek nanti butuh nanti token listrik, kita ada jual.
Seperti itu. Untuk bapak-bapak yang sedang Gojek pada hari ini butuh saldo Gojek, kita ada jual. Jadi semuanya ada, semuanya kita lengkapi dan semuanya kita layani. Jadi peluangnya sangat besar sekali. Jadi kita di sini tidak ada rugi. Saldo uang yang kita berikan dalam bentuk saldo, saldonya full. Kalau kita beli saldonya 1 juta, ya kita berikan 1 juta, saldonya full 1 juta masuk handphone kita. Jadi tidak ada rugi dan tidak ada sifatnya kita takut nanti ditipu. Ya, kita tidak ada tipu-tipu di sini. Kantor kita jelas. Nanti saldo pun masuknya sesuai dengan nominal atau uang yang Bapak Ibu berikan. Oke, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya share pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini atau pengalaman saya ini bermanfaat untuk semua teman-teman dan bisa menjadikan ini peluang di saat pandemi ini. Satu yang saya inginkan adalah teman-teman bisa menjadikan peluang dan bisa membantu teman-teman dalam mengatasi masalah-masalah, terutama itu dalam masalah biaya hidup kita ya, dalam biaya hidup kita. Oke, seperti sebelum itu saya hampir lupa. Tadi saya ada janji sama teman untuk memberikan bukti bahwasanya transaksi pulsa itu cukup berpotensial ya. Saya tunjukkan teman-teman transaksi pulsa. Oke, bentar. Ya, halo teman-teman. Ini yang dapat saya tunjukkan bahwasanya transaksi pulsa itu sangat menguntungkan ya teman-teman, dan bisa memberikan income yang cukup bisa membantu kita di saat pandemi ini. Bahkan bukan hanya cukup ya, tapi itu udah, saya yakin udah sangat luar biasa. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini coba kita lihat, ini adalah transaksi pulsa saya di saat pandemi ini. Di khusus bulan Mei saja itu saya bisa mendapatkan keuntungan sebesar 1.100.000. Itu baru sampai tanggal 10 di bulan Mei ini. Itu baru sampai tanggal 10 ya. Nah, coba kita saksikan itu di bulan April kemarin. Nah, di bulan April kemarin saya mendapatkan keuntungan penjualan pulsa saya itulah 3.541.550 ya. Itu keuntungan penjualan pulsa. Kemudian di sini ada juga di bulan Maret. Di bulan Maret itu ada 3.923.050 rupiah ya. Ini yang saya tunjukkan data ini itu baru keuntungan baru di penjualan pulsa ya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita kalau sudah menjadi agen pulsa itu kita tidak hanya sekedar bisa menjual pulsa, tidak hanya sekedar menjual token, kita juga bisa nanti menjual voucher internet. Nah, itu yang saya sampaikan. Bahwasanya di sini data yang saya berikan adalah ini adalah kita bisa menguntungkan sekali dan cukup untuk membantu kita di masa pandemi ini. Ya. Seperti itu. Dan teman-teman, yang penghasilan yang saya dapatkan ini itu bukan penghasilan di satu penghasilan saya, tapi ini baru di satu toko saya, karena di Padang ini atau di Kota Padang ini saya memiliki ada 6 toko ya. Dia ada 6 toko. Alhamdulillah semuanya tidak jauh beda dengan seperti total keuntungan yang didapatkan seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi penjualan pulsa ini bisa menjadi solusi untuk kita semua ya, bisa jadi solusi untuk kita semua agar dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Kalau seandainya teman-teman ada kesulitan, ada yang tidak paham bagaimana cara menjalankan bisnis ini, maka insya Allah nanti kita ada nanti mentoringnya, ada nanti materi untuk men-training teman-teman agar semuanya bisa paham dalam menjalankan bisnis dan mencari atau mendapatkan income sesuai yang diinginkan. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang untuk kita semua, bisa menjadi peluang. Saya ingatkan kembali bahwasanya pada saat ini kami sedang
memberikan kemudahan untuk para teman-teman yang ingin menjadi agen pulsa, yaitunya adalah tidak ada pakai uang pendaftaran ya, pendaftarannya gratis ya. Jadi berapapun teman-teman memulai untuk bisnis pulsa ini, kalau biasanya kami menargetkan ada minimalnya dimulai berapa. Kalau sekarang tidak ada. Berapapun teman-teman ingin memulai bisnis pulsa ini, itu masih tetap kami layani, sama seperti dengan yang lainnya ya, sama seperti tetap lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman, dan bahkan nanti kami akan memberikan spanduk untuk teman-teman yang memang bisa memenuhi atau saldo awal minimal ya, saldo awal minimal yang sudah kita tetapkan. Nanti kami bantu dengan spanduk ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang untuk sama-sama dan menjadi solusi terhadap masalah yang kita hadapi di saat pandemi ini. Oke, cukup sekian saja teman-teman. Jangan lupa kalau seandainya teman-teman merasakan video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini kepada teman, kerabat, dan lainnya. Kemudian jangan lupa untuk di-subscribe dan jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya agar supaya kami tetap semangat dalam memberikan informasi yang baik, yang bermanfaat. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.